Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami mengenai studi kasus penggunaan K3 pada laboratorium mikrokontroler pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Kelompok kami sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada, silakan. Saya ada Dias Febra Sultan Aulia. Lalu saya Gavin Rafael. Kemudian saya Haryo Gumlanging Jagat. Saya Janji Matogu Samosir. Saya Rahman Belendang. Oke, lanjut latar belakang. Lalu masuk ke latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting di laboratorium karena tingginya potensi bahaya dari bahan kimia, peralatan listrik, dan prosedur eksperimen. Observasi K3 bertujuan untuk menilai penerapan prosedur keselamatan serta mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada suatu laboratorium atau ruangan bekerja. Unsur K3 mencangkup penanganan kecelakaan, penataan alat, dan kesiapsiagaan darurat. Dengan observasi ini dapat diketahui tingkat kepatuhan terhadap standar K3 dan langkah perbaikan yang diperlukan sehingga keselamatan terjamin dan kegiatan laboratorium berjalan secara optimal dan aman. Lalu, apa sih tujuan dari observasi K3 ini? Tujuan dari observasi K3 di laboratorium ini adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis kepatuhan terhadap prosedur K3, dan mengenali kendala dan penerapannya. Observasi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi, perbaikan, dan menilai sejauh mana unsur K3 yang telah diterapkan guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pengguna laboratorium. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam observasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di dalam laboratorium meliputi yang pertama ada identifikasi potensi bahaya yang ada baik dari bahan kimia, peralatan maupun prosedur kerja. Selain itu, perlu dianalisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur K3 yang telah ditetapkan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya, seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya kesadaran pengguna. Dari hasil tersebut, dirumuskan langkah-langkah dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3 agar tercipta lingkungan laboratorium yang aman dan mendukung kegiatan praktikum secara optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Oke. Kemudian akan saya lanjutkan. Bagian yang akan saya jelaskan yakni identifikasi resiko. Identifikasi resiko pada lab B12209 memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan penggunanya. Satu resiko yang terdapat pada laboratorium B12 yaitu sistem kelistrikan yang tidak aman seperti kabel yang terurai dan tidak memiliki pelindung. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa tersandung bahkan tersetrum. Penyebabnya antara lain kurangnya pengawasan, kemudian kurangnya perawatan fasilitas serta keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar laboratorium menyediakan kotak penutup kabel, memasang klem kabel, serta meningkatkan pengawasan dan pengajuan dana perawatan. Kemudian, masalah lain yang ditemukan adalah penempatan alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak mudah dijangkau. Hal ini beresiko menghambat proses pemadaman kebakaran saat terjadinya keadaan darurat. Untuk penyebab utamanya adalah belum diterapkannya standar operasional prosedur atau SOP mengenai penempatan APAR. Rekomendasi perbaikannya ialah meningkatkan pemahaman seluruh pengguna laboratorium agar mengenai SOP APAR dan memastikan APAR diletakkan di tempat yang strategis dan mudah diakses. Next. Identifikasi resiko selanjutnya adalah, selain itu laboratorium juga memiliki perlengkapan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai. Risiko dari kondisi ini adalah terganggunya proses penanganan cedera ringan yang seharusnya bisa ditangani dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh
belum adanya SOP standar P3K. Untuk itu, pentingnya dilakukan pemahaman bersama mengenai pentingnya pelaksanaan SOP P3K serta pengadaan peralatan P3K yang lengkap dan mudah dijangkau. Next. Risiko lain yang cukup signifikan berasal dari asap timah solder yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan bahkan keracunan. Penyebabnya adalah ventilasi ruangan yang buruk. Untuk meminimalisir risiko ini, laboratorium disarankan menggunakan solder dengan kandungan timah rendah, menyediakan ventilasi yang baik, serta memasang alat penyedot asap. Selain itu, mahasiswa juga harus diberikan masker pelindung saat bekerja dengan solder. Risiko terakhir yang teridentifikasi adalah luka bakar akibat kontak langsung dengan ujung solder panas. Hal ini bisa menyebabkan cedera serius pada kulit dan dikategorikan sebagai risiko tinggi. Untuk mengurangi kemungkinan kejadian tersebut, laboratorium harus menyediakan sarung tangan tahan panas dan memastikan peralatan solder dijauhkan dari jangkauan langsung kulit. Secara umum, laboratorium B12209 memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi karena peralatan yang sudah lama dan kualitas K3 yang belum memadai. Beberapa resiko yang mungkin terjadi antara lain kerusakan peralatan akibat usia pakai yang dapat menyebabkan konsleting atau malfungsi. Hal ini juga bisa berdampak pada penurunan akurasi hasil praktikum yang tidak hanya mengganggu kegiatan belajar tetapi juga meningkatkan potensi bahaya. Evaluasi tingkat resiko. Lambatnya penanganan darurat juga menjadi perhatian serius. Ketika terjadi insiden seperti luka bakar atau goresan akibat peralatan, ketiadaan alat P3K dapat memperburuk kondisi korban. Resiko keparahan luka juga meningkat karena tidak ada tersedianya obat-obatan dasar seperti biosenton dan luka bakar. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai prosedur K3 dan tidak adanya sistem pelaporan kecelakaan membuat potensi bahaya sulit dipantau dan dicegah. Insiden kecil yang tidak dilaporkan bisa saja terulang dan menjadi insiden serius di kemudian hari. Untuk itu, penting dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem K3 laboratorium. Mulai dari penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan K3 bagi pengguna laboratorium, hingga penerapan SOP dan sistem pelaporan insiden yang jelas. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan laboratorium yang aman, efisien, dan mendukung kegiatan belajar yang optimal. Lanjut untuk saran pencegahan, mungkin menempatkan APAR sudah sesuai dengan SOP standar operasional prosedur. K3, P3K bisa ditambahkan seperti bioplacentol untuk menangani luka bakar akibat solder. Kemudian plester dan kasa untuk menutupi luka tersebut, Revanol untuk membersihkan luka. Peralatan yang tidak layak pakai mungkin bisa diperbarui agar menghindari resiko kecelakaan kerja. Next. Lanjut ada perbaikan. Standar operasional prosedur SOP di laboratorium, larangan makan dan minum penting untuk menjaga kebersihan dan menghindari gangguan hewan seperti serangga atau tikus yang dapat merusak peralatan elektronik. Penggunaan alat pelindung diri seperti cattle pack sangat dianjurkan untuk melindungi diri dari resiko luka bakar akibat solder atau percikan api. Sepatu juga wajib dikenakan untuk menghindari sengatan listrik yang bisa terjadi pada lantai. Pastikan tangan dalam keadaan kering sebelum menggunakan peralatan elektronik agar tidak terjadi konslet atau tersetrum. Selalu mematikan daya saat menyambung atau memutus kabel untuk menghindari luka bakar. Jika menggunakan solder, pastikan tempat yang digunakan tidak mudah terbakar dan gunakan alas tahan panas untuk melindungi meja laboratorium. Untuk studi kelayakan, meningkatkan keselamatan dan kelancaran pembelajaran di laboratorium, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Yang pertama, peralatan elektronik yang rusak atau usang harus segera diganti atau diperbaiki agar tidak menghambat kegiatan praktikum. Selain itu, penting untuk menyediakan ventilasi yang baik guna mengurangi asap yang dihasilkan saat menggunakan solder. Pemasangan alat pemadam api ringan APAR juga perlu dilakukan di lokasi yang strategis untuk mengatasi kebakaran dengan cepat jika terjadi. Terakhir,
kotak P3K harus dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan atau cedera di laboratorium. Untuk kesimpulan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium mikrokontroler Universitas Negeri Malang masih memiliki berbagai kekurangan yang perlu segera dibenahi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Dari hasil observasi, ditemukan sejumlah potensi bahaya seperti kabel listrik yang terurai, posisi apar yang tidak strategis, peralatan P3K yang tidak lengkap, serta ventilasi buruk yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Lalu ada evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan peralatan lama dan tidak lengkap memperbesar risiko kecelakaan, serta menurunkan efektivitas dan keselamatan kerja di laboratorium. Rendahnya pemahaman terhadap SOP dan tidak adanya sistem pelaporan kecelakaan juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan insiden. Lalu ada sebagai langkah perbaikan, direkomendasikan adanya pembaruan peralatan, penerapan SOP yang ketat, serta peningkatan fasilitas seperti ventilasi, perlengkapan P3K, dan alat pelindungan diri. Selain itu, pemahaman dan kesadaran seluruh pengguna laboratorium terhadap K3 perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan pengawasan. Terima kasih, mungkin cukup dari kelompok kita. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar YouTube. Atau disampaikan secara langsung pada teman-teman yang mempresentasikan tadi. Ya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.